Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Reservasi Villa ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami yang pertama itu adalah Swastika Nur Aini dengan NIM 1910802000154 dan ada saya sendiri Safa Ayab Sari dengan NIM 1910802000144. Yang pertama ada DFD level 0. Pada DFD level 0 ini, user harus mendaftar terlebih dahulu, lalu setelah mendaftar, baru tamu akan mengisi daftar tamu, tanggal pemesanan, dan data kamar, kemudian akan diproses oleh sistem reservasi kamar. Kemudian, helpdesk akan mengecek data tamu, data kamar, data input, dan data output. Selanjutnya ada di DFD level 1. Pada DFD level 1, user dan admin akan melakukan login pada proses login, di mana admin dan user harus memasukkan username dan password. User akan melakukan reservasi kamar dan akan diproses pada sistem reservasi. Maka admin akan menerima data pemesanan kamar yang sudah diisi oleh user. Selanjutnya ada DFD level 2. Pada DFD level 2 ini, admin akan menginputkan data pemesanan, kemudian akan diproses oleh sistem reservasi kamar. Admin juga akan melakukan search data tamu yang ada di sistem search, data tamu, dan search mengenai data tamu, data kamar, data pemesanan, dan data pembatalan. Untuk user bisa melakukan search data tamu dan data kamar. Selanjutnya, DFD proses check-in, yaitu pada DFD proses check-in ini, admin akan melakukan check-in yang kemudian akan diproses pada check-in melalui data store, kamar, dan data store check-in. Admin juga bisa melakukan proses check-out pada sistem proses check-out. Admin juga bisa melakukan proses pembatalan pemesanan kamar jika user ingin membatalkan, maka akan menginputkan data tamu dan diproses pada pembatalan pemesanan kamar. Selanjutnya ada IRD. IRD yaitu Entity Relationship Diagram, digunakan untuk menggambarkan relasi antara tabel dengan tujuan untuk memperjelas hubungan antar tabel. RD terdiri dari sekumpulan objek dasar, yaitu entitas dan hubungan antar entitas-entitas yang saling berhubungan. Dalam ERD, dalam perancangan sistem informasi reservasi villa ini, terdapat entitas berupa user, tamu, dan data kamar. Selanjutnya, use case. Use case diagram adalah gambar grafis dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi di antaranya yang diperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Di dalam use case ini akan diketahui fungsi apa saja yang berada pada sistem yang telah dibuat. User akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, user akan memilih menu di antara pemesanan kamar dan pembatalan kamar. Pada admin juga terlebih dahulu melakukan login. Setelah login, admin bisa mengakses dan mengelola data user dan data kamar. Selanjutnya ada diagram class. Tabel admin memiliki atribut sesuai yang digambarkan melalui kelas diagram di atas, serta memiliki operasi atau metode, yakni input pemesanan kamar, input pembatalan kamar, dan input data tamu. Untuk tabel user atau tamu memiliki atribut sesuai dengan gambar di atas. Pada tabel pembatalan pemesanan, terdapat atribut yang digambarkan melalui kelas diagram di atas, serta memiliki operasi atau metode, yakni cek dan delete pemesanan. Pada tabel login memiliki atribut sesuai dengan yang digambarkan di kelas diagram di atas, serta memiliki operasi atau metode, yakni tambah dan edit. Pada tabel pemesanan, kamar terdapat atribut yang sama seperti kelas diagram di atas, serta memiliki operasi atau metode simpan, saran, dan edit. Selanjutnya, ada sequence diagram.
Yang pertama, sequence diagram data login. Pada bagian ini, admin masuk ke bagian login dengan memasukkan username dan password. Kemudian, sistem akan mengkontrol pada bagian kontrol login. Jika benar, maka akan masuk pada bagian data user dan akan masuk pada bagian menu utama. Selanjutnya, ada scan data diagram pemesanan kamar. Pada proses ini, di mana admin akan memilih menu pemesanan kamar, kemudian menambah data pemesanan pada bagian kontrol pemesanan kamar, dan akan menginputkan data pemesanan kamar pada data pemesanan kamar. Kemudian data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya ada struktur tabel user. Yang pertama, ada KD user, tipe datanya itu varchar, width-nya ada 15, constraint-nya primary key. Yang kedua, username, tipe datanya varchar, width-nya 20, constraint-nya 00. Selanjutnya ada password, terus tipe datanya juga varchar, width-nya 15, constraint-nya not null. Selanjutnya ada nama, tipe datanya juga varchar, width-nya 10, constraint-nya not null. Alamat, tipe data varchar, width-nya 30, constraint-nya not null. Telepon, tipe datanya varchar, width-nya 12, dan constraint-nya not null. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu struktur data tabel tamu. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe data varchar dengan width 15, constraint primary key. Yang kedua yaitu nama dengan tipe data varchar width 20, constraint not null. Yang ketiga yaitu alamat dengan tipe data varchar width 30, constraint not null. Yang keempat, telepon dengan tipe data varchar with 10, constraint not null. Yang kelima, email dengan tipe data varchar with 15, constraint not null. Kemudian yaitu struktur tabel pemesanan kamar. Yang pertama yaitu nomor kamar dengan tipe data varchar with 15, constraint primary key. Yang kedua yaitu ID tamu dengan tipe data varchar with 20, constraint foreign key. Yang ketiga yaitu jenis kamar dengan tipe data varchar with 10, constraint not null. Yang keempat yaitu tanggal check-in dengan tipe data date with 0, constraint not null. Yang kelima yaitu tanggal check-out dengan tipe data date with 0, constraint not null. Yang selanjutnya yaitu struktur data tabel pembatalan pemesanan. Yang pertama yaitu ID tamu dengan tipe data varchar with 15, constraint foreign key. Yang kedua, tanggal check-in tipe data date with not null. With 0, constraint not null. Yang ketiga, yaitu dengan nama tanggal check-out dengan tipe data date with 0, constraint not null. Kemudian struktur data tabel admin. Yang pertama yaitu nomor helpdesk yang disingkat dengan nomor HK dengan tipe data varchar with 15, constraint primary key. Yang kedua, nama tipe data varchar with 20, constraint not null. Yang ketiga, alamat tipe data varchar with 15, constraint not null. Yang keempat, telepon dengan tipe data varchar with 10, constraint not null. Yang kelima, email dengan tipe data varchar with 15, not null. Kemudian yaitu mengenai user interface. Yang pertama yaitu halaman login. Pada bagian halaman login ini terdapat tampilan login di mana harus memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol masuk.
Yang kedua yaitu halaman informasi tipe kamar atau jenis kamar. Pada halaman informasi tipe kamar atau jenis kamar terdapat tampilan berupa logo dan juga nama villa pada bagian atas. Kemudian terdapat tulisan informasi tipe kamar dan beberapa gambar tipe kamar dan anak panah untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Berikutnya yaitu halaman reservasi. Pada halaman reservasi terdapat tampilan halaman reservasi di mana ada logo dan nama villa serta terdapat tulisan reservasi dan gambar tipe kamar serta terdapat kolom check-in dan check-out dan tombol pesan. Pada halaman pembatalan reservasi, tampilannya hampir sama dengan tampilan pemesanan, hanya saja tombol yang harus digunakan adalah tombol batal. Halaman dashboard data tamu. Pada halaman dashboard tamu ini terdapat tampilan nama villa, logo, serta terdapat apa saja yang dapat dilakukan admin pada data tamu. Terdapat menu data tamu, data pemesanan, data pembatalan. Admin dapat memilih salah satu menu pada gambar di atas merupakan gambar data tamu yang bisa diisi oleh admin, di antaranya terdapat ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, email, serta tombol tambah dan tombol kembali. Halaman dashboard pemesanan. Pada halaman dashboard pemesanan ini terdapat tampilan nama villa, logo, serta terdapat apa saja yang dapat dilakukan admin pada data tamu. Terdapat menu data tamu, data pemesanan, data pembatalan. Admin juga dapat memilih salah satu menu pada gambar di atas, merupakan gambar data pemesanan yang bisa diisi oleh admin, di antaranya terdapat nomor kamar, ID tamu, tipe kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out, serta tombol tambah dan tombol kembali. Kemudian halaman dashboard pembatalan pemesanan. Pada halaman dashboard tamu ini terdapat tampilan nama villa, logo, serta terdapat apa saja yang dapat dilakukan admin pada data tamu. Terdapat menu data tamu, data pemesanan, data pembatalan. Admin dapat memilih salah satu menu pada gambar di atas merupakan gambar dan pembatalan yang bisa diisi oleh admin. Di antaranya terdapat ID tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, serta tombol batal dan tombol kembali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.